Yang paling menghancurkan seseorang kadang bukan kehilangan itu sendiri, tapi kenangan tentang seseorang yang dulu pernah mencintainya dengan sangat tulus. Karena saat semuanya masih ada, banyak orang gak benar-benar sadar seberapa berharganya ketulusan. Mereka terlalu terbiasa dipahami, terlalu terbiasa dimaklumi, dan terlalu terbiasa mendapatkan perhatian tanpa harus takut kehilangan. Makanya mereka sering baru sadar setelah semuanya hilang. Dengerin ini baik-baik. Tidak semua rasa sakit datang saat perpisahan terjadi. Kadang rasa sakit paling besar justru muncul setelahnya. Saat malam mulai terasa lebih sepi, saat hidup nggak lagi dipenuhi perhatian yang sama, dan saat seseorang mulai sadar gak semua orang bisa mencintai setulus dirimu dulu. Awalnya mungkin dia terlihat baik-baik saja, masih bisa tertawa, masih terlihat santai, dan masih berpura-pura bahwa kehilanganmu bukan masalah besar. Tapi waktu perlahan membuka semuanya. Karena semakin hari berjalan, semakin banyak hal kecil tentangmu yang mulai dia rindukan. Pesan perhatianmu, cara kamu mendengarkan dia, cara kamu tetap bertahan bahkan saat sering disakiti, dan yang paling menghantui adalah satu kenyataan ini. Dia pernah memiliki seseorang yang sangat tulus tapi malah menyia-nyiakannya. Percaya deh, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada sadar bahwa kamu kehilangan orang yang dulu selalu menerima dan mencintaimu sepenuh hati. Apalagi saat sekarang hidup mulai terasa berbeda tanpa kehadiran orang itu. Karena kenangan punya cara sendiri untuk menghukum seseorang. Semakin dia mencoba melupakan, semakin banyak momen tentangmu muncul di pikirannya. Dan semakin dia melihat hidupmu mulai tenang tanpa dirinya, semakin besar rasa penyesalan yang tumbuh diam-diam di dalam hatinya. Disitulah dia mulai mengerti sesuatu yang dulu gak pernah dia hargai. Ketulusanmu ternyata langka. Dan di video ini kita akan bahas kenapa orang yang dulu menyia-nyiakanmu seringkali berakhir tersiksa oleh kenangan dan ketulusan yang dulu pernah kamu berikan. Karena kadang kehilangan seseorang yang tulus bukan luka yang cepat hilang, tapi penyesalan panjang yang diam-diam menghantui seseorang setiap malam. Poin 1. Dia baru sadar nilaimu setelah kehilanganmu. Selama kamu masih ada, banyak hal tentangmu terlihat biasa di matanya. Perhatianmu dianggap hal normal, kesabaranmu dianggap sesuatu yang gak akan selalu ada, dan ketulusanmu dianggap tidak akan pernah hilang. Karena dia terlalu terbiasa mendapatkan semuanya tanpa harus takut kehilangan. Makanya dia santai saat menyakitimu, santai saat mengabaikan perasaanmu, dan santai saat berpikir kamu akan terus bertahan apapun yang terjadi. Dengar ini baik-baik. Manusia seringkali baru benar-benar menghargai sesuatu setelah semuanya hilang. Makanya saat kamu mulai pergi, mulai berhenti mengejar, dan mulai menjalani hidupmu tanpa terus berharap padanya, disitulah semuanya berubah. Karena sekarang gak ada lagi perhatian yang selalu tersedia, gak ada lagi seseorang yang terus memahami dirinya, dan gak ada lagi rasa aman bahwa kamu akan selalu ada kapanpun dia mau. Disitulah rasa kehilangan mulai terasa nyata. Dan percaya deh, kadang penyesalan terbesar bukan saat seseorang pergi, tapi saat kamu sadar orang yang dulu selalu mencintaimu dengan tulus ternyata sudah benar-benar lelah dan memilih pergi. Poin 2. Kenangan tentangmu akan datang di saat dia paling kesepian. Percaya deh, ada malam-malam tertentu di mana seseorang gak bisa lari dari pikirannya sendiri. Saat suasana tiba-tiba terasa sunyi, saat hidup lagi berat, atau saat gak ada lagi orang yang memahami dirinya seperti dulu. Disitulah kenangan tentangmu mulai datang perlahan. Cara kamu mendengarkan dia tanpa menghakimi, cara kamu tetap peduli meski sering kecewa, dan cara kamu selalu mencoba bertahan walaupun hati sendiri sering terluka. Hal-hal kecil itu dulu mungkin gak terlalu dia hargai, karena semuanya terasa terlalu biasa saat masih dimiliki. Tapi setelah semuanya hilang, barulah dia sadar bahwa ketulusan seperti itu gak mudah lagi ditemukan. Dengar ini baik-baik.
Kenangan paling sulit dilupakan biasanya bukan tentang orang yang paling sempurna, tapi tentang orang yang pernah membuat kita merasa paling diterima dan dicintai dengan tulus. Makanya semakin dia merasa kesepian, semakin banyak bayangan tentangmu muncul di pikirannya. Dan semakin dia mengingat semua itu, semakin besar rasa penyesalan yang diam-diam menyiksa hatinya sendiri. Poin 3. Ketulusanmu akan sulit dia temukan lagi pada orang lain. Awalnya mungkin dia berpikir setelah kehilanganmu semuanya akan tetap mudah. Dia merasa masih bisa menemukan orang lain, masih bisa mendapatkan perhatian yang sama, dan masih bisa merasakan cinta seperti yang dulu kamu berikan. Tapi waktu perlahan menunjukkan kenyataan yang berbeda. Karena gak semua orang bisa sesabar dirimu, gak semua orang mau bertahan saat keadaan sulit, dan gak semua orang mampu mencintai setulus itu tanpa banyak syarat. Dengar ini baik-baik. Ketulusan sering terlihat biasa saat masih dimiliki, tapi terasa sangat langka setelah hilang. Makanya semakin dia bertemu banyak orang, semakin dia mulai membandingkan semuanya denganmu. Cara kamu memahami dirinya, cara kamu memaafkan kesalahannya, dan cara kamu tetap ada bahkan saat dirinya sulit dicintai. Disitulah penyesalan mulai tumbuh semakin dalam. Karena sekarang dia sadar satu hal, orang yang dulu disia-siakan ternyata bukan seseorang yang mudah digantikan. Dan percaya deh, orang yang pernah kehilangan cinta tulus biasanya akan terus dihantui pertanyaan tentang bagaimana hidupnya seandainya dulu dia tidak menyia-nyiakanmu. Poin 4. Diammu akan membuatnya tenggelam dalam pikirannya sendiri. Kadang setelah disakiti, orang merasa harus marah agar didengar, harus menjelaskan semuanya, harus menunjukkan betapa hancurnya dirinya, atau harus membuat seseorang sadar tentang luka yang sudah dia berikan. Padahal, dengar ini baik-baik. Tidak semua penyesalan lahir dari pertengkaran. Kadang penyesalan paling dalam justru tumbuh dalam keheningan. Saat kamu berhenti mengejar, berhenti terus mencari perhatian darinya, dan berhenti memaksa seseorang untuk menghargaimu. Disitulah pikirannya mulai bekerja sendiri. Dia mulai mengingat semua pengorbananmu, mulai sadar seberapa sering kamu memaafkan dirinya, dan mulai memahami bahwa orang yang dulu selalu ada sekarang perlahan benar-benar pergi. Disitulah rasa kehilangan mulai terasa nyata, karena sekarang gak ada lagi seseorang yang terus bertahan demi dirinya. Dan percaya deh, kadang diam jauh lebih menghantui daripada ribuan kata kemarahan. Karena dalam keheninganmu, dia mulai mendengar semua rasa bersalah dan penyesalannya sendiri. Poin 5. Semakin kamu bahagia, semakin dia merasa kehilangan. Awalnya mungkin dia berpikir, setelah semuanya berakhir, hidupmu akan hancur. Dia mengira kamu akan terus sedih, terus memikirkannya, dan terus hidup dalam rasa kehilangan. Tapi waktu perlahan menunjukkan sesuatu yang gak pernah dia bayangkan. Kamu mulai bangkit dan mulai menikmati hidupmu sendiri tanpa terus bergantung pada dirinya. Disitulah rasa gelisah mulai muncul di dalam hatinya. Karena sekarang dia sadar, orang yang dulu sangat mencintainya ternyata bisa hidup damai tanpa dirinya. Poin 6. Hal-hal kecil tentangmu akan terus dia ingat. Kadang seseorang gak langsung merindukan sosokmu secara utuh, tapi hal-hal kecil yang dulu selalu ada, pesan perhatianmu, cara kamu menenangkan dirinya saat lagi hancur, dan cara kamu selalu mencoba memahami dirinya meski sedang kecewa. Hal-hal sederhana itu dulu mungkin terasa biasa, tapi setelah semuanya hilang, barulah berasa betapa hangatnya kehadiranmu dulu dalam hidupnya. Dan disitulah kenangan tentangmu mulai terus berputar di pikirannya. Poin 7. Semakin dia berjalan, semakin dia mengerti nilaimu. Saat semuanya masih mudah, banyak orang gak benar-benar menghargai ketulusan, karena mereka merasa semuanya akan selalu ada. Tapi hidup perlahan mengajarkan kenyataan yang berbeda. Semakin dia bertemu banyak orang, semakin dia sadar gak semua orang bisa mencintai seperti kamu dulu. Karena ketulusan itu langka. Dan saat seseorang sadar bahwa dia pernah menyia-nyiakan cinta yang tulus, penyesalan itu biasanya bertahan sangat lama. Poin 8. Penyesalan datang saat semuanya sudah berubah. Ironisnya,
Banyak orang baru benar-benar sadar setelah semuanya terlambat. Saat perhatianmu sudah hilang, saat hidupmu sudah berjalan tanpa dirinya, dan saat kamu nggak lagi menjadikan dirinya pusat dari hidupmu. Disitulah dia mulai ingin kembali. Tapi sekarang semuanya sudah berbeda. Karena orang yang dulu terus bertahan demi dirinya, perlahan sudah belajar hidup tenang tanpa kehadirannya. Poin 9. Kenangan tentangmu akan menghantuinya di saat-saat paling sunyi. Percaya deh, ada momen-momen tertentu di mana seseorang gak bisa lari dari kenangan. Saat malam terasa terlalu sepi, saat hidup lagi berat, atau saat gak ada lagi orang yang mencintainya setulus dulu. Disitulah bayangan tentangmu datang kembali. Cara kamu mencintainya, cara kamu menerima kekurangannya, dan cara kamu tetap bertahan meski berkali-kali terluka. Dan semakin dia mengingat semuanya, semakin sulit pikirannya merasa tenang. Poin 10. Ketulusanmu akan menjadi penyesalan yang paling sulit dilupakan. Pada akhirnya, kamu gak perlu membalas apa-apa, gak perlu menunjukkan kebencian, dan gak perlu sibuk membuat dirinya menyesal. Karena kehilangan dan kenangan seringkali melakukan semuanya dengan sendirinya. Saat seseorang sadar bahwa dia pernah memiliki orang yang sangat tulus tapi malah menyia-nyiakannya, disitulah penyesalan berubah menjadi hukuman paling sunyi. Dan percaya deh, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada hidup dengan pikiran bahwa seseorang yang dulu sangat mencintaimu kini sudah bahagia tanpa kehadiranmu. Penutup. Jadi kalau hari ini kamu pernah disia-siakan oleh seseorang yang sangat kamu cintai, jangan terlalu sibuk membuktikan nilaimu kepada orang yang dulu tidak menghargaimu. Fokuslah membangun hidupmu sendiri. Bangkit perlahan dan tetap jadi pribadi yang tenang tanpa dipenuhi kebencian. Karena pada akhirnya, orang yang pernah menyia-nyiakan ketulusan biasanya akan dihantui penyesalannya sendiri. Dan saat mereka akhirnya sadar siapa yang dulu benar-benar tulus mencintainya, seringkali semuanya sudah terlambat untuk diperbaiki. Karena kehilangan seseorang yang tulus bukan luka yang cepat hilang, tapi kenangan panjang yang diam-diam menyiksa hati seseorang setiap malam.